warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Widayanti dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas C semester 5. NIM saya 20383032084. Di sini dalam tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Fahrul Razi MEI. Ini saya akan menjelaskan tentang keuangan di lembaga pegadaian syariah. Yang pertama yaitu apa pengertian dari pegadaian syariah. Gadai dalam Kamus Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai pinjam-meminjam dengan batas waktu tertentu dan dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, dan jika pada saat waktunya sudah selesai dan belum ditebus, maka barang tersebut akan menjadi hak dari si pemberi pinjaman itu. Nah, sedangkan gadai dalam bahasa Arab itu disebut dengan rahan, di mana rahan ini berarti tetap, kekal, dan jaminan. Nah, sedangkan secara syarat, gadai ini adalah menyandera sejumlah harta yang dijadikan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Jadi gadai atau rahan ini adalah transaksi utang piutang yang disertai dengan agunan atau jaminan berupa barang atau harta yang bernilai yang diserahkan oleh orang yang berutang atau kita sebut dengan nasabah, yang diberikan kepada orang yang memberi utang atau pihak pegadaian sebagai jaminan pada saat jatuh tempo nantinya. Nah, maksudnya itu apabila pada saat sudah jatuh tempo dan si nasabah ini belum melunasi utangnya, maka barang yang dijadikan jaminan itu akan menjadi hak dari si pihak pegadaiannya itu. Jadi pegadaian ini memiliki hak untuk menjual barang jaminan itu apabila pada saat jatuh tempo nasabah ini tidak bisa membayar hutangnya. Selanjutnya yaitu ada rukun dan syarat dari pegadaian syariah. Yang pertama yaitu ada rahin. Rahin itu adalah orang yang menggadaikan atau mudahnya yaitu nasabah. Nah, syarat dari rahin ini adalah dewasa, berakal sehat, dapat dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikannya. Kemudian rukun yang kedua yaitu ada murtahin. Murtahin ini adalah orang yang menerima gadai atau pihak pegadaiannya. Nah, murtahin ini tidak hanya pegadaian ya, bisa jadi orang, bank, maupun lembaga. Nah, jadi syarat dari murtahin ini adalah dapat dipercaya dan berakal sehat. Kemudian rukun yang ketiga yaitu ada marhun bih. Marhun bih ini adalah hutangnya, sejumlah dana yang diberikan oleh murtahin kepada rahin. Nah, syaratnya ini yaitu dapat dihitung jumlahnya dan memungkinkan manfaatnya gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada marhun. Marhun ini adalah barang yang digadaikan atau barang yang dijadikan jaminan gitu. Nah, syaratnya ini yaitu barang ini harus milik dari si rahin. Kemudian yang kedua yaitu berupa harta yang dapat dijual. Nah, di mana nilainya ini harus seimbang dengan marhun bihnya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat dimanfaatkan, dan yang keempat itu harus harta utuh, tidak boleh berpisah di beberapa tempat. Nah, kemudian rukun yang kelima yang terakhir yaitu ada zigot atau akad atau ijab kabul. Nah, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam transaksi gadai syariah ini. Nah, syaratnya ini dalam akad ini tidak boleh terikat syarat apapun gitu. Selanjutnya yaitu ada mekanisme operasional pegadaian syariah. Nah, yang pertama ini adalah rahin atau nasabah mengunjungi murtahin untuk meminjam sejumlah uang dengan membawa marhunnya untuk dijadikan sebagai jaminan. Nah, kemudian murtahin ini akan memeriksa dan menaksir harga dari barang yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan utangnya. Nah, yang ketiga, apabila setelah semua persyaratan sudah terpenuhi, maka antara rahin dan murtahin akan melakukan akad, di mana dalam pegadaian syariah ini melakukan dua akad, yaitu akad rahan dan akad ijarah. Di mana akad rahan ini yaitu menahan harta milik dari si peminjam atau rahin sebagai jaminan. Nah, jadi pihak pegadaian ini menahan harta yang dari si rahin sebagai jaminan utangnya. Nah, akad yang kedua yaitu ada akad ijarah, di mana akad ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang melalui pembayaran upah sewa tanpa
pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut gitu. Nah, jadi pegadaian ini menarik sewa atas penyimpanan atau perawatan barang milik dari si nasabah yang dijadikan sebagai jaminan itu. Nah, kemudian setelah akad selesai, maka murtahin ini akan memberikan sejumlah uang yang senilai dengan marhun yang dijadikan sebagai jaminan oleh si nasabah. Nah, kemudian apabila saat si nasabah ini sudah melunasi semua utangnya, maka si nasabah ini akan membayar atau memberi fee kepada pihak murtahin sebagai pengganti atas biaya administrasi dan perawatan dari barang tersebut. Dalam mekanisme operasional pegadaian syar'i ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada pemeliharaan marhun. Nah, untuk marhun ini kan pasti yang digadaikan barang yang berharga, barang yang bernilai. Nah, pasti harus dijaga dan dirawat dengan baik dan penuh amanah. Nah, sebenarnya dalam pemeliharaan marhun ini yang wajib memelihara yaitu rahimnya, karena sebagai pemilik aslinya. Nah, tapi karena marhun ini dijadikan jaminan atas hutang, nah maka yang merawat marhun ini yaitu si murtahin. Nah, jadi karena yang menanggung biaya ini murtahin, maka pada saat pelunasan nantinya rahin ini akan memberi fee kepada pihak murtahin sebagai ganti atas biaya perawatan atau pemeliharaan atas marhun ya. Kemudian yang kedua dari segi risiko atas kerusakan dari marhun. Nah, di sini ada dua penjelasan ya atas untuk menangani masalah kerusakan dari marhun ini. Nah, yang pertama yaitu apabila kerusakan atau kehilangan marhun ini tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak murtahin, maka pihak murtahin ini tidak memiliki tanggung jawab atas menggantikan si kerusakan marhun ini. Nah, tetapi sebaliknya apabila kerusakan marhun ini atas kelalaian dari pihak murtahin, maka pihak murtahin wajib untuk bertanggung jawab atas kerusakan dari marhun ini. Selanjutnya yaitu dari segi pemanfaatan marhun. Nah, pada dasarnya marhun ini tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh rahin maupun murtahin, karena marhun di sini itu statusnya sebagai jaminan hutang dan amanah bagi pihak murtahin. Nah, tapi apabila mendapatkan izin dari kedua belah pihak, maka marhun ini boleh dimanfaatkan, boleh diambil manfaatnya, di mana hasil dari pemanfaatan ini dimiliki oleh kedua belah pihak ini, dimiliki oleh bersama. Nah, tujuan dari mengambil kemanfaatan dari marhun ini yaitu untuk menghindari mubazir atas manfaatnya barang ini gitu. Selanjutnya yaitu tentang prosedur pelelangan marhun. Nah, di awal tadi sudah saya singgung bahwa apabila rahin tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka pihak murtahin berhak untuk menjual marhun ini sebagai ganti dari utangnya. Nah, sebenarnya itu tidak langsung untuk menjual marhunnya ini, tetapi ada prosedur-prosedurnya. Yang pertama yaitu pihak murtahin mencari terlebih dahulu apa alasan dari rahin ini tidak bisa membayar utangnya ini. Nah, kemudian apabila alasannya ini diterima oleh pihak murtahin, maka pihak murtahin ini akan memberi keringanan dengan memperpanjang waktu pembayarannya. Nah, apabila pihak murtahin benar-benar membutuhkan uang dan pihak rahin tidak bisa membayarnya, maka pihak murtahin ini akan memindahkan marhun ini kepada murtahin lain atas seizin dari rahin. Nah, apabila keputusan barusan tidak bisa, nah maka baru pihak murtahin menjual atau melelang marhun ini. Nah, dimana dari hasil pelelangan atau jual dari marhun ini, apabila harganya lebih tinggi dari utang si rahin, maka sisanya akan diberikan kepada si rahin. Tapi sebaliknya, apabila hasil dari pelelangan atau penjualan dari marhun ini lebih kecil dari utang si rahin, maka sisanya ini tetap masih tanggung jawab dari si rahin. Rahin tetap tetap membayar sisanya ini aja gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.